Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين ثم إلى أرواح أمواتنا وأموات المسلمين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب المبارك أن الله يغفر له ولوالديه وجميع مشايخه وأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa wala amma ba'du. Para jamaah Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan segala amal soleh ibadah puasa Ramadan kita, tarawih kita, semuanya Allah terima dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan lahir dan batin untuk menyelesaikan ibadah puasa ini. Bukan sekedar lulus, tapi insya Allah lolos juga. Nah, kalau boleh saya tawarkan, siang ini kita baca hadis nih. Tapi nanti kita baca sedikit. Saya mau nawarin kalau kita kaji tentang fikih puasa bagaimana? Ini kayaknya lebih manfaat ya. Baru semalam kejadian soalnya lagi ngaji. Jamaah ada yang nanya, Pak Ustadz, tempo hari hari Minggu suami saya jam 10 pagi main APS ya, itu main game sama anaknya jam 10 pagi. Nggak apa-apa bu, nggak batalin puasa. Enggak, tapi di sampingnya ada kopi merengginang. Dimakan enggak? Ya dimakan lah. Ya kalau itu batal, itu justru itu Ustaz, saya tanya sama suami saya, kenapa ngopi bang? Sampai anak disuruh nemenin lo gitu kan. Rupanya dijawab sama saya, lah semalam kapan kita kan kita subuh bablas, sahur bablas, sekarang gue belum mandi, ya batal lah, masih junub, ya gue makan rengginang. Ya. Ini ngapa melototin saya? Sama kali ya kasusnya nih. Padahal mah kagak batal puasanya. Yang batal puasa itu dari mulai beduk subuh sampai sebelum maghrib blaem. Ini kan blaem, ngerti blaem kan? Berhubungannya dengan istri kan malam dan udah niat. Perkara dia kagak sahur kan sunnah. Perkara dia sebelum zuhur, sebelum subuh mandi janabat kan sunnah. Namun perkara dia bablas sholat subuh, maka dia istighfar. Begitu bangun jam berapa umpamanya? Jam 9, jam 10, langsunglah mandi janabat. Kodoklah sholat subuhnya. Kagak yang batal. Jadi dia kata batal. Kenapa? Pas subuh lewat belum mandi junub, dia ngopi. Ini kan kasus kasuistik yang sering terjadi gitu ya. Assalamualaikum.
Nah, apa namanya? Saya mau tawarin, mau bahas itu, apa kita mau lanjut ini? Gimana? Ketua, ketua, ah? Ketua apaan? Laem. Ya, ini saya ngasih kultum dulu ya. Kultum kuliah 70 menit ya. Puasa itu bukan ibadah musiman. Ya, puasa itu bukan ibadah musiman yang saban tahun. Yo puasa yo. Bukber yo. Tarawih di mana nih? Bukan, itu bukan musiman, bukan. Suatu saat sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, bagaimana caranya kalau kita ibadah sholat tuh biar khusyuk?" Ibu-ibu nggak ada ya? Oh ada. Wah mungkin galak kalau puasa. Rasul ditanya sama sahabat, "Bu, bagaimana kalau sholat itu biar khusyuk ya Rasulullah?" Maka Rasul menjawab, "Shalli salatal muwaddi'." Itu jawaban Nabi. Salatlah kamu, bayangkan seperti salat kamu akan berpisah untuk selamanya. Saya sederhanakan. Kalau mau khusyuk salat, bayangkan setiap salat itu adalah salat terakhir kita di dunia. Gak ketemu asar lagi, udah di kain kafan kita. Ini dia nih. Kalau mau ibadah kita khusyuk, bayangkan ini adalah salat terakhir setiap kita salat. Kenapa salat itu nggak pernah khusyuk? Kembali lagi, hudurul qalbi, hadirnya hati kita tuh ya kagak hadir. Yang namanya hadir begini, Bang Bejo, ini namanya hatinya hadir nih. Apa sebabnya? Dia melototin saya, bukan lantaran dia kejam, bukan, tapi karena fokus dengan omongan saya. Itu namanya hatinya hadir di sini. Jelas ya? Tapi Mang Asep di sini, tapi hatinya di mana tahu tuh. Umpama nih. Ya masih kena aja puasa. CS Mang. Umpama Mang Asep hadir di sini jasadnya, tapi pikirannya kemana tahu. Waduh, udah seminggu aja. THR kapan cairnya? Buat untuk anu, mikir tuh. Lagi ngaji dia. Itu namanya hatinya kagak hadir. Jelas ya? Lah, yang namanya hadir hati lagi sholat, fokusin kita lagi nyembah Allah. Kalau lagi sholat, pikirannya kekreditan, ini mau ditarik besok, anak mau keluar pesantren, mau makan apa, beli baju lebaran di mana, belum lagi bini pengeretan, rewel banget. Ilaha illallah. Namanya conggah wat ini mah. Itu namanya hatinya kagak hadir. Itulah bayangan. Kalau kamu mau sholat khusyuk, bayangkan ini adalah sholat terakhirmu, kata Rasulullah. Lah kita kiaskan aja. Sekarang Ramadan ini kita males. Ramadan ini kita lesu, wajar ya, namanya lapar. Tapi ingat, bayangin coba, kalau tahun besok kita nggak ketemu umur. Nih kalau ngomong begini nih. Aku masih muda Ustaz, ya kan? Jauh mati masih, ya Bang. Yang namanya mati itu the secret of our God. Mati itu rahasia Allah. Yang sering tempo hari saya cerita itu, kita punya sohib umur 31. Dia masuk ke kamar mandi, udah uduk, mau sholat johor. Tapi karena ini mau nyantai gitu, rebahan dulu deh, bukan rebahan, di kursi itu dia selonjoran dulu dekat AC, pules dia.
Lah udah mau asar, dibangunin, kagak bangun lagi, nggak sakit apa-apa. Nah, itu dia. Kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat bagi kita. Bayangkan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Jadi fokus kita, semangat kita. Nggak ketemu lagi tahun besok. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Nih sudah Ramadan. Yang kedua, Ramadan itu khusus untuk umatnya baginda Nabi Muhammad. Umat bangsa Bani Israel kagak dikasih dia. Lantaran apa? Lantaran kita punya Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad. Satu saat Rasulullah tersenyum sendiri. Kayaknya ingat sesuatu nih. Ya Rasul, kok senyum-senyum sendiri? Ada apa? Saya teringat ada seorang Nabi bangsa Bani Israel. Umurnya begitu panjang ratusan tahun. Dia mampu puasa 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Dan malamnya dia tahajud, siangnya lagi puasa, dia tempur melawan musuh-musuh Allah. Kalau orang-orang kafir tuh pakai pedang, pakai panah, dia mah kagak, pakai rahang onta yang sudah didoakan. Dan yang lebih hebat lagi, ini Nabi badannya kebal senjata tajam, padahal belum pernah ngelmu ke Banten. Bangsa Bani Israel. Siapa dia? Nabi Allah Syam'un Al-Ghazi. Nabi Syam'un. Kalau orang sana bilang Samson. Samson begitu kan? Kuat dia. Tapi kalau Samson itu kekuatannya ada di bulu ketek. Tapi kalau Nabi Allah Syam'un, kekuatannya di rambut kepalanya. Ada di tafsir Yasin. Di rambut kepalanya. Asal dipotong rambutnya, maka kekuatannya hilang. Nah, kalau kekuatan Bapak hadirin yang hadir di sini, kekuatannya ada di bini masing-masing. Habis puasa, tengah hari bolong ngaji. Kalau kagak begini lah, pada ngantuk semuanya. Saudara, saya cerita sedikit. Nabi Allah Sam'un ini kuat, sakti mandraguna. Padahal nggak pakai apa-apa. Sampai orang-orang yang memusuhi Nabi Allah Sam'un ini pernah ngerubutin, ngeroyokin, dipegang kanan kiri kakinya dirantai, hancur tuh rantai. Sampai raja pada saat itu yang zolim memerintahkan kepada seluruh ajudannya, cari titik kelemahannya Syam'un. Gak ada yang tahu. Raja izin. Ada apa ya, Mang Asep? Setahu saya, orang yang paling dekat dengan Syam'un itu ya istrinya. Kenapa kita tidak korek-korek istrinya? Tidak mungkin, karena istrinya pun yang taat kepada agamanya. Belum tentu, Tuan. Bini mah ya lihat uang mah dia kicer. Apa iya? Coba kerjakan Asep. Ya, siap. Akhirnya dikilik-kilik tuh. Bininya Nabi. Ini bininya Nabi, bukan bini RT, bini Nabi. Diiming-imingin sama anu. Kayak sepat kurang air, minggir, mingser. Iya bang, nanti saya cari tahu lah. Bininya kagak tahu juga rupanya. Tapi janji ya, kalau saya berhasil nyari tahu kekuatan suami saya di mana, kasih ya uang saya yang banyak. Beres, endoy, beres dah. Tidak ada, lagi tidur. Ngomong yang, bukan. Setahu saya, kata istri ini, suami saya itu
Kalau tidur ngorok. Nih, bini sial dangkalan juga nih. Iya. Gebugin aja suami saya pas lagi tidur. Tuh. Makanya jangan bangga jadi istri ustad. Apa? Istri Nabi aja kagak beres. Wah, laki gua mau ustad gitu. Jangan. Kalau saya kan bukan ustad, saya mah jongos ya. Yang nyampein ilmu ustad. Nanti kalau suami saya tidur, saya kasih kode. Kerubutin, gebugin. Set. Mana Wanifiro. Tuh, mata duitan. Terima uang, malam tidur, kasih kode. Dul, tidur nih. Atas, depan, belakang, kiri, masuk, dirantai semua. Digebugin, ditusuk, kagak mempan, diadu. Buah, hancur semuanya. Samson, Syamun. Allahu Akbar, raja heran-heran. Nih kalau ada truk giling nih, gua pesen, belum ada dulu. Seandainya pun ada itu dibanting kayak buat kapas dibuang kali itu. Apa kekuatannya? Coba, aku akan berikan kamu apa yang kamu mau. Tapi kamu tanya suamimu, kekuatannya di mana? Biasa itu. Habis diladenin, habis belaem-belaem, baru ditanya. Bang, itu kemarin siapa sih bang? Sok kampung robotin abang, kagak kalis manapun. Abang ngapa kuat begini sih? Ini pemberian Allah sayangku. Ya Allah. Bang, cuma mau nanya nih. Kalau ya mohon maaf ya cerita. Coba ente gak tahu kan nih cerita nih. Ini kasih tahu makanya. Ini ada di Quran. Kalau Samson ada di TV, ini di Qurannya. Syarahnya. Kalau selama masih jadi manusia, Bang, kita punya kelemahan. Kalau kelemahan abang di mana, Bang? Kamu nanya buat apa, sayang? Kan aku istrimu, masa nggak boleh tahu sih? Ya, tapi jangan ngomong siapa-siapa. Kekuatanku ada di rambutku. Ketika rambutku pendek, ketika rambutku dicukur, maka akan hilang kekuatanku. Jadi rambutnya gondrong, kayak megaloman. Tahu megaloman nggak lo? Tahu kan? Megaloman fire kan gitu ya. Orang sono megaloman fire, ya fire. Oh gitu bang. Iya. Akhirnya nih saudara, habis belam kan capek ya. Dibobo, digunting tuh rambutnya, ditenggurubin, digunting sama bini. Jadi kayak model ipul begitu. Begitu pas bangun, pas belum bangun, kodoin lagi. Dia bikin grup WhatsApp tuh. Nih laki gua tidur nih, hubungin udah. Akhirnya begitu pas bangun kaget ya, dipukul sakit, ditusuk berdarah, kekuatannya kagak ada, dirantai akhirnya. Nih Syamun, habis kekuatannya. Akhirnya dibawa ke istana Kaisar Kisra namanya. Matanya dicolok udah buta, tangan kanan kiri, kaki kanan kiri dirantai semuanya antara tiang dan tiang. Gak sanggup dia. Ini bayangkan hebatnya Nabi Allah Syamun. Ketika dia akan dibunuh, maka dia mohon kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, aku hambamu yang lemah, yang pada akhirnya kau berikan aku kekuatan. Sekarang kau lemahkan aku. Aku yakin engkau pun mampu untuk memberikanku kekuatan lagi. Tolong Allah, aku ingin mati, tapi mereka harus mati juga. Wahyulah turun. Bacalah ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Detik itu pula Syamun Allah berikan kekuatan seperti kekuatan baru.
Maka tangan kanan kiri dihamparkan, dihancurkan. Rupanya tiang itu menghubungkan tiang depan dan tiang belakang. Hancur semua istana raja. Nabi Allah Syam pun mati, mereka pun mati. Ini sejarah yang tertores di dalam syarah Al-Quran. Kalau dibaca Al-Quran sih nggak ada ya, tapi di dalam syarah itu tafsir daripada Al-Quran ada. Nah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan Nabi Allah Syamun ini, sahabat pada sedih. Kenapa sedih, wahai sahabatku? Ya bagaimana gagah sedih, Rasul. Ngelihat Nabi Allah Syamun umurnya panjang ratusan tahun, dia mampu puasa 1000 bulan setiap hari puasa 1000 bulan. 83 tahun setiap hari kagak pernah bolong. Allahu Akbar. Lagi puasa perang, laparnya ausnya sebagaimana itu. Malamnya tahajud, bukan 23, bukan 11 rakaat, tapi ribuan rakaat di sholat. Allah. Kita umurnya pendek ya Rasulullah. Engkau mengatakan umur umatmu 60 tahun, 70 tahun, game over. Innalillah. Bagaimana mau nyaingin ibadah yang lain? Sehingga turunlah surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, pada malam Qadar. Tahukah kamu wahai Muhammad apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu malam yang ketika dilakukan ibadah Allah ganjarkan lebih daripada 1000 bulan. Contohnya, bukan sekedar sholat, bukan sekedar zikir, bukan sekedar i'tikaf. Umpamanya, yang gampang, pengaji murdo tarawih pas malam Lailatul Qadar. Berapa rakaat? 23 rakaat dikali 10. Karena 10 satu kebajikan dikasih 10 sama dengan 230. Apalagi di Ramadan bisa lebih, dikali 1000 bulan, maka ditambah itu artinya selama 23 rakaat kita sholat tarawih dayat pas malam Lailatul Qadar itu sama dengan 1000 bulan, 83 tahun tiap malam kita dihitung tarawih. Allahu Akbar. Jangan dikerdilkan makna Lailatul Qadar itu cuma sholat, cuma itikaf di masjid. Ini yang salah. Ini insya Allah kalau kita pahami Lailatul Qadar itu bukan cuma sekedar di masjid di musola, kita bikin giroh dan optimis. Ini yang akan saya ambil tema ini nanti tanggal 4 April, 11 April, 20 April live langsung TV One, bukan TV meledung. Neng masuk neng, ya masuk neng. Tanggal berapa? 4, 11, 20. 2 hari mau lebaran, insya Allah saya langsung dari TV One. Bapak nggak percaya Pak? Ya. Apa iya ya? Apa iya? Ya, tonton aja Pak ya. Jangan lupa, hanya di TV One. Bang Bejo, sunnah kalau lebaran tuh pakai pakaian baru, betul? Celana baru, betul? Sarung baru, betul? Jangan lupa wadimor untuk kita semua. Ya kan lumayan ya. Assalamualaikum. Ini jauh nih ngomongan nih. Kita ulang lagi. Jadi yang saya maksud ini Lailatul Qadar itu, Bu Dokter. Bu Dokter ada nggak? Ada. Ya. Jadi Lailatul Qadar itu tidak mesti di masjid di mushola itikaf. Katakan kita pas pulang kampung di bis, di kereta, sampai ada orang minjem korek sama kita, bang, minjem korek bang, bagi tisu satu bang, itu kan kebaikan.
Itu pahala itu diganjar 1000 bulan. Itu maksudnya. Terawih udah jelas. Pulang terawih, Bu Dokter lihat di panci rumah, rupanya masih nyisain kolak lato-lato. Kolak biji salak lato-lato. Maka dikasihlah tetangga, dikasihlah security yang jaga di depan rumah. Berapa mangkok tuh? 3 mangkok. Maka 3 mangkok sedekah itu dikali ganjaran setiap malam dia sedekah selama 83 tahun. Allahu Akbar. Yang jaga, yang security, yang bersihin di jalan itu kan kerja, diganjar 1000 bulan. Jadi jangan kita kerdilkan makna Lailatul Qadar kudu itikaf di masjid di mushola. Itu bagus. Itu pun Rasulullah. Tapi jangan mengecilkan semangat orang-orang yang jihad di luar rumah. Itu maksudnya. Jelas. Bahkan Ustadz Saiful, Ustadz Anggi, begitu malam ada hasrat biologis, belaam-belaam lah sama bininya. Maka belaam-belaam itu dihitung 1000 bulan tanpa obat kuat setiap malam. Allahu Akbar. Ini ibadah. Ini bukan ngomong bercanda, benar. Betul nggak? Menggenggam tangan istrimu adalah ibadah. Itu menggenggam tangan istri aja ibadah. Gimana jitak palanya coba itu? Nah, jamaah. Contoh satu lagi. Anto pulang tarawih ketemu saya, gitu kan? Wah, gua kangen sama Ustadz nih. Ustadz, ini rokok barang 1 slop, kata Anco. Ya Allah toh, ngimpi apa gue ya? Gitu. Pas malam Lailatul Qadar. Jelas? Maka nih ngomong bukan rokok haram, bukan, masing-masing aja dah ya. Masing-masing aja dah urusan, biar kelar. Mana tadi? Rokok. Maka sedekah 1 slop rokok dihitung selama 1000 bulan sedekah 1 slop rokok terus. Allahu Akbar. Nanti kuburannya Anto rokok semua. Ini ngomong bercanda tapi syarat dengan ilmu pengetahuan. Ingat, coba sekarang saya mau ajak berhitung. Dayat umpamanya umur ente 25 tahun sekarang. Tampang sih masih masuk nih. Baru akil balik. Umpamanya ente umur 25, ya. Akil balik 15 tahun kalau ngomong fikih nih. Mentok akhirnya itu 15 tahun. Sekalipun belum 15 tahun ada yang udah akil balik. 15 tahun seorang manusia dayat udah akil balik, mukallaf. Mulai saat itu sholatnya, puasanya, semua rangkaian ibadahnya bernilai pahala, dan ketika mengerjakan dosa bernilai dosa. Betul? 15 tahun. Sekarang umur 25. Berarti mukallaf. Sudah diponten ibadah kita 10 tahun dong. 25 kurang 15 10, betul? Itu juga artinya 10 tahun dayat sudah melaksanakan puasa Ramadan, betul? Seandainya setiap Ramadan antum dapat Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar yang antum dapatkan 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan, sementara sudah sampai umur 25 tahun. Kalau setiap tahunnya dapat Lailatul Qadar, maka itu artinya 83 tahun 4 bulan dikali 10. 830 tahun lebih, saudara. Bagaimana umur antum yang 30, yang 40? Inilah hebatnya umat Nabi Muhammad. Tubuhnya ringkes, umurnya pendek, ada Lailatul Qadar menyaingi ibadah umat-umat terdahulu. Sallu ala Muhammad. Maka sering saya bilang, ibadah Ramadan itu bukan ibadah musiman. Jangan salah paham. Umat-umat terdahulu pengen dijadikan umat Nabi Muhammad. Salah satu alasannya ada Ramadan. Coba perhatiin. Dahsyatnya umat bangsa Bani Israel. Kalau sorban ini kena najis kencing anak, kalau kencing bini mah kurang ajar namanya kan.
Ini sorban kena kencing anak nih. Apa syariatnya? Maka basuhlah dengan air mutlak. Nggak mesti pakai deterjen, nggak mesti pakai sabun, asal basuh, air ngalir, basuh di keran, bersih lagi, jelas. Tapi tidak dengan umat Bani Israel. Kalau ada bajunya, celananya, gamisnya, sorbannya kena najis, kena kotoran ayam, kotoran jaing, kotoran macam-macam, kotoran kencing, maka tidak bisa dibersihkan. Potong. Coba. Jadi bangsa Bani Israel dulu tuh jarang banget kalau punya anak kecil, dia punya baju, dia punya celana itu mulus, biasanya tambelan semua. Karena apa? Dia taat, nggak bakal sah ibadah tanpa ada najis. Kalau ada najis, ngilangin najisnya nggak bisa dicuci, potong. Allahu Akbar. Jelas. Yang lebih dahsyat lagi, saudara. Assalamualaikum. Ada umat Nabi Muhammad yang zina, yang ngejablay, yang korupsi, yang membunuh, yang tukang fitnah orang, ngadu domba. Taubatan nasuha. Taubat ya, diampunin sama Allah. Betul nggak? Betul nggak? Tapi ingat, taubat itu ada rukunnya. Yang pertama, dia harus menyesal, rukunnya. Percuma taubat kagak ada penyesalan. Taubat sambal namanya. Bisa makan sambal pedas, wah taubat dah. Besok dicobain lagi aja. Ini taubat sambal, kagak ada penyesalan. Yang kedua, bercita-cita kuat kagak mau ngulangin lagi. Janji. Yang ketiga, tarik diri, tahan diri ketika bisa melakukan perbuatan lagi sekalipun tidak ada seorang pun yang tahu. Biasanya kalau orang udah taubat, dikasih ujian tuh, ini udah nggak korupsi, taubat ya. Dia khawatir anak bini petaka semuanya, itu uang haram kagak jelas. Taubat ya. Satu saat malah Allah tawarin tuh satu keadaan, kagak ada yang tahu, bisa manipulasi data, rekayasa fakta, kita ambil kagak ada yang tahu. Ingat, taubat. Ini ujian dari Allah. Ah, sudahlah. Bukan rezeki saya. Gak bakal mati saya. Tantangan begitu tuh. Yang keempat, raddu hukukil adami. Ini rukun taubat. Kembalikan harta anak Adam yang dimakan secara korup, zolim. Ini saudara yang saya muliakan. Apa artinya ibadah kita kalau perut kita itu terisi dengan hatu yang tidak halal? Dua, kenapa doa kita nggak pernah dikabul? Tangan kita zolim, perut kita masih makan harta rampasan. Itu di dalam hadisnya begitu. Ini saudara, itu taubatnya umatnya Nabi Muhammad. Jelas? Jelas? Mau ngebunuh ya itu taubatnya. Korupsi itu taubatnya. Mabuk itu, ngejabai itu syaratnya. Tapi tidak dengan umat-umat bangsa Bani Israel yang bunuh, yang mabuk, yang ngejabai, yang berzina macam-macam. Saya mau taubat ya Rasul, mau taubat. Oh, alhamdulillah. Bagaimana caranya? Al-Quran bilang, faqtulu anfusakum, bunuhlah dirimu. Harakiri itu dari situ. Ribuan tahun sebelum di Jepang ada, Bani Israel udah ada. Satu bentuk sebagai loyalitas kepada Tuhannya. Mau taubatan nasuha, gak bisa istighfar, gak bisa 4 rangkai tadi. Bunuh dirimu, bunuh diri, baru taubatan nasuha. Coba kalau kita begitu, tewas semua kita sekarang. Ya Allah. Silakan Neng, silakan Neng. Ya. Nih, ya saudara yang saya muliakan. Nih, bayangan coba. Inilah khususnya umat Nabi Muhammad. Dikasih Ramadan itu jangan sampai disia-siain. Tahun besok emang kita masih hidup anto? Jangan lo kata, gue masih muda Ustaz. Lah, anak RT 20 tahun tewas kemarin. Kagak sakit, kagak ngapa-ngapa. Masuk angin sopan. Duduk sopan nggak? Coba dah, ente diri sekarang. Kan songong. Ya, jamaah. Ini masih ada 10 menit. Sengaja saya tawarkan tadi sekilas. Biar giroh kita Ramadan. Luar biasanya Ramadan. Ente nggak bakal tahu keberkahan Ramadan kecuali udah mati. Makanya ilustrasi Ramadan susah.
hembusan nafas orang yang berpuasa dihitung tasbih. Ya Allah, berkali-kali lipat. Nih kalau sholat kita baca Quran satu huruf nih 10 kebaikan di luar sholat tanpa wudu. Satu huruf Al-Quran dibaca dengan wudu di luar sholat 25 kebaikan. Satu huruf Al-Quran dibaca dalam sholat maka 50 kebaikan. Apalagi di Ramadan yang sunnah aja itu yang dua rakaat itu berpahala subuh. Sedangkan satu rakaat sholat subuh, satu rakaat sholat wajib sama dengan 70 rakaat sholat sunnah. Maka 2 rakaat sholat duha itu artinya sama 140 rakaat sholat duha. Itulah hitung-hitungannya. Susah dibandingkan. Saking berkahnya Ramadan, biji salak empuk di Ramadan itu kan luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba ntar masuk bulan Syawal cari salak, bijinya makan kelolodan. Ayo dah, saya persilahkan jemaah yang nanya seputar fikih puasa apa aja, ya silahkan. Jangan curhat ya, jangan curhat. Ada yang menanya masalah puasa? Ya, Ustaz Syaful. Ya. Tentang niat. Kita dengar ya misalkan di habis sholat tarawih saya baca yang bareng-bareng. Ya. Nah, kita kalau mendengarin di rumah terus dalam hati juga nggak diucapin gitu, tadi di hati udah ngikutin itu udah termasuknya. Ya, ini pertanyaannya bagus sekali nih. Baru semalam kita bahas dulu ya. Jadi Ustaz Saiful nanya, kita kagak tarawih di masjid, di musola. Tapi biasanya kan kalau habis tarawih imam Bilal ya ngajak niat bareng tuh. Kita lagi kagak sholat di masjid, tapi lempengan nawaitu shauma ghadin di rumah kedengeran, kita ngikutin. Sah nggak puasanya? Sekarang begini. Yang pertama, niat puasa kagak mesti di masjid. Niat puasa kagak mesti di musola. Ente kagak tarawih juga kagak ngapa, kan sunnah namanya. Jelas. Kita ngomong niatnya. Saya mau ulang-ulang sekali lagi. An-niyatu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya di hati. Jelas. Sedikit fokus. Kita cermati. Yang namanya niat di hati, bukan di bibir. Kalau nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala, itu bukan niat. Itu bukan niat. Mau ente tanya pengikut mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik bin Anas, sampai Imam Samudra ente tanya, kagak bakal ada nawaitu shauma ghadin itu niat, nggak ada. Itu namanya talaffuz bin niat, melafazkan niat. Jelas? Termasuk usolli fardhu zuhri itu bukan niat. Termasuk nawaitul husla, kerjaan antum nih tiap malam lirafil hadasil akbar, itu bukan niat. Wudu kita nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghar, itu bukan niat. Melafazkan niat. Ingat, kedudukannya sunnah, nggak wajib. Jadi kagak pakai nawaitu shauma ghadin, nggak pakai usolli fardhu zuhri, nggak pakai nawaitul ghusla, nawaitul wudu'a, kagak pakai kita lafazkan, nggak masalah. Ingat, tempatnya dalam hati. Justru yang wajib niat itu dalam hati, kita lintaskan dengan hati kita. Nawaitu ente nggak baca full bawahnya, tapi dalam hati setiap malam dalam hati, ya Allah, dalam hati ya, ya Allah, saya niat puasa esok hari fardu di bulan suci Ramadan tahun ini lillahi ta'ala. Itu yang niat itu. Jadi artinya kalau setiap malam nawaitu shauma ghadin cuma sekadar apal, kagak ada niatan, ya salah. Itulah hukum fikih. Astagfirullah, salah ya. Begini. Karena taunya Bang ngaji baru siang ini, yang dulu salah Allah maafkan. Berkahnya nuntut ilmu ya begitu. Coba bayangkan orang yang nggak ngaji, orang yang nggak nuntut ilmu. Allah,
itulah dia. Kasih tahu istri, kasih tahu anak-anak, kasih tahu mantu, semuanya. Kalau niat itu wajib dalam hati. Jelas? Jadi sah nggak? Bisa jadi, mohon maaf nih, bisa jadi yang di masjid nawaitu soma qadin anak, tapi main HP ya kan, cuma sekedar rutinitas apalan kayak burung beo gitu. Assalamualaikum nih gak tahu. Ini main HP nih bocah, apa imamnya gitu, nawaitu soma qadin an ada ifari. Kagak sah. Justru ente yang kagak tarawih di masjid dalam hati, saya niat besok puasa. Ente yang sah. Itulah hukum. Ingat, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Siapapun manusia beramal ibadah tanpa ilmu, ditolak, tidak diterima oleh Allah. Jelas. Inilah. Kasih tahu anak-anak, kasih tahu istri-istri. Kalau anak-anak kan istri-istri, ya sudahlah. Tuh, jadi itu ya, Bang Saiful. Alhamdulillah, itu yang saya maksud. Lantaran pertanyaan satu, mungkin ilmu buat kita. Mungkin kalau jawaban saya kurang tepat atau kagak percaya lu ya, lu tanya emangnya. Pokoknya nih gue puasa nih, kalau gue bohong batal ya. Ya. Kalau gue bohong sambil geledek bareng-bareng, mau nggak ya? Ya, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Ya, Bang Haji. Mengenai ini apa? Niat sholat witir itu. Sunatan minal witir itu. Bang Haji Murdo nanya niat sholat witir. Ingat ya, lain kali jangan niat. Bagaimana melafazkan niat, sebab itu bukan niat. Usolli sunnatal witri minal witri itu bukan niat, melafazkan, nyebutin, ngucapin. Kan ingat, niat dalam hati. Jelas ya? Sekarang bagaimana melafazkan niat sholat witir? Saya mau tanya, witir itu kan 3 rakaat. Saya mau tanya sama Bang Haji, di rumah Bang Haji witirnya 3 rakaat sekaligus 1 salam atau 2 rakaat 2 rakaat. Iya, gue lagi mikir Bu. Ilah. Ya begitulah ya. Yang mana itu? Dua-duanya boleh soalnya. Dayat dulu ya. Dayat dulu nih. Ya, dia mau ngomongin nafsuan dia mah. Berarti nih. Kita witir yang 3 rakaat langsung ya. Saya mau tanya nih. 3 rakaat, 3 itu ganjil apa genap? Ganjil apa genap? Ganjil itu witir bahasa Arabnya. Makanya bisa 1, 3, 5, 7, 9, 11. Jelas sampai sini? Witir bahasa Arabnya berapa? Ganjil bahasa Arabnya apa? Witir. Maka niatnya begini, lafaz niatnya usolli sunnatal witri, langsung salah rakaatin. Makmuman lillahi ta'ala, mustaqbil dan itu jelas ya, boleh. Yang jelas nih niat dalam hati minimal Allah barengin saya niat salat sunat witir makmum lillahi ta'ala. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Nah, sekarang yang salat witirnya yang model kedua nih, 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Ya. Ada nggak di sini? Ada nggak? Nah, yang kan 2 rakaat dulu, Bang Haji. Dia ngecek langsung. Lagi puasa suzon ini. Saya bohong gak ada untungnya. Gini hari ya Allah. Air ke kopi kagak ada juga. Jelas. Nah, sekarang yang 2 rakaat salam, 1 rakaat. Tapi jam 1 lewat 3 gimana? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Aman. Aman, Bang. Aman ya. Pak Fauzi aman? Berarti ini. 2 rakaat itu, 2 itu ganjil apa genap? Ganjil apa genap? Maka kita melafazkan niatnya jangan usolli sunnatal witri rakaat ini, jangan. Ada 2, ada 3 modelnya. Yang pertama,
usalli sunnatan minal witri. Yang pertama, rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Saya niat salat sebagian dari witir. 3 kan ganjil. 2 dulu nih, sebagian dari 3 gitu maksudnya. Jangan disebut witir karena 2 bukannya ganjil, kenapa? Usalli sunnatan minal witri rakaataini. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini semua? Yang kedua, niatnya boleh juga. Usalli sunnata muqaddimatil witri. Saya niat salat sunat muqaddimah witir. Witir kan 3. Muqaddimahnya pendahulunya kan 2. Nah, jelas. Boleh juga. Yang ketiga, kalau witir ganjil artinya, maka kalau 2 genap. Apa bahasa Arab genap? Syaf'un. Jadi usolli syaf'al witri rakaatain lillahi. Saya niat salat genap witir 2 rakaat. Begitu niatnya. Yang ribet mah kagak usah dah. Enggak usah pakai bahasa Arab. Awake dhewe. Jadi begitu takbir nih, yang wajib di hati. Jangan sampai itu baca di hati enggak, kagak sah. Allah, ya Allah, saya niat salat sunat sebagian witir 2 rakaat lillahi ta'ala. Udah begitu aja. Sah itu mah. Jelas sampai sini? Itu bukan niat, melafazkan niat yang tadi 3 model tuh. Niat dalam hati. Nah, begitu yang 1 rakaat, Bang Haji. Kan 2 udah salam nih, tinggal 1 lagi kan? Kalau 1 ganjil genap. 1 ganjil apa genap? Maka melafazkan niatnya ada 2. Yang pertama, usalli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Saya niat salat sunat witir 1 rakaat karena witir ganjil kan? 1 rakaat. Atau yang kedua, dibalik, usalli rakaatal witri. Saya niat salat sunat 1 rakaat witir. Boleh juga. Dan saya tegaskan sekali lagi, antum yang hadir di sini salat witir nggak baca itu semua, sah. Yang penting begitu takbir dalam hati barengin. Saya niat salat sunat sebelum witir 2 rakaat. Yang 1, saya niat salat sunat witir. Itu yang wajib begitu. Bagaimana kalau orang ibadah nggak pakai ilmu? Itulah dia. Kembali lagi. Jelas Bang Haji? Termasuk ngaji tuh, ngaji di bulan Ramadan dilipat gandakan. Yang nggak dilipat gandakan ngaji di sini cuma Bang Haji Murdo. Kok bisa nyender di tembok? Pahalanya setengah. Bang Haji, ada pertanyaan lagi? Ya. Kalau nggak ada, kita tutup doa. Cukup? Cukup semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaat. Jangan lupa 4 April, 11 April, 20 April. Setiap minggu saya hadir di TV One live jam 2 siang sampai jam 3:30 insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.